Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 4 Februari 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Jadi sarang judi pemerintah gusur pasar lama Ambon. Pemerintah Kota Ambon menggusur seluruh lapak di Pasar Lama kawasan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi penggusuran Pasar Lama berlangsung sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Timur. Tampak puluhan petugas Satpol PP terlihat hancurkan lapak-lapak yang ada menggunakan hammer dan alat berat lainnya. Warga yang tinggal di situ hanya bisa menyaksikan lapak-lapak mereka dibongkar tanpa ada perlawanan sedikit pun. Lapak yang digusur pun berjumlah sekitar 150 unit. Diketahui langkah penggusuran ini diambil oleh pemerintah Kota Ambon mengingat pasar tersebut kerap dijadikan sebagai sarang judi, narkoba, dan tempat negatif lainnya. Menurut Bodewi Watimena, penjabat wali kota Ambon, tidak ada lagi sosialisasi ataupun dialog dengan warga yang masih menempati kawasan itu. Sebab sebelumnya rencana pembongkaran ini telah dibicarakan jauh hari dan sudah mendapatkan kesepakatan bersama. Sekretaris Dewan DPRD Maluku itu juga mengaku usai pembongkaran, pemerintah kota Ambon selanjutnya akan mengambil alih kawasan itu untuk kemudian didesain menjadi tempat yang lebih bermanfaat. Yang anggota yang masih bisa apa yang masih bisa bongkar itu? Selanjutnya, Tribuners kisah Yan Mahulete, mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Ambon, kini produksi ribuan sayur hidroponik. Kisah inspirasi dari pensiunan Kepala SMP Negeri 6 Ambon, Yan Mahulete, yang kini menjadi petani hidroponik. Pensiun sebagai guru tak menghalangi langkah Yan Mahulete untuk tetap produktif. Demikian disampaikan Mahulete kepada tribunambon.com di greenhouse hidroponik miliknya, Lorong Kesia, Kampung Siwang, Jumat 3 Februari 2023. Maulete bercerita setelah mengakhiri tugasnya sebagai guru dan kepala sekolah, ia menetapkan hatinya untuk membuat hidroponik. Tepat di tahun 2020, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19, ia memaksanya juga tak bisa kemana-mana. Menurutnya, hari tua pun harus tetap produktif. Berbekal latar belakangnya sebagai guru biologi dan juga ilmu pengetahuan alam, serta belajar dari internet, membantunya membudidayakan tanaman dengan metode hidroponik. Awalnya ia mengaku hanya menggunakan kayu sebagai tiang penyangga pipa-pipa instalasi hidroponik. Jatuh bangun diakuinya hal yang biasa. Namun tak berarti menghalangi langkahnya untuk tetap membudidayakan tanaman dengan pemanfaatan air itu. Hingga akhirnya Mahulete bisa memanen 1.300 anakan sekali panen. Dengan 4 jenis sayuran yakni sawi caisin, pakcoy sendok, pakcoy putih, dan juga selada. Lanjutnya tak hanya menghasilkan uang dari hasil panen hidroponik, pria kelahiran 1960 ini juga senang bisa memberi sayur-sayuran yang sehat bagi anak dan cucunya. Saat ini lanjutnya sayuran hasil panennya dipasarkan ke tetangga sekitar maupun keluar. Bahkan sebelum panen sudah ada yang memesan sayuran miliknya. Bila ingin membeli ataupun memesan bisa langsung menghubungi nomor 0821 107 44442. Sayur hidroponik sehat bisa didapatkan dengan harga Rp10.000 per ikat. Itu sangat baik karena sangat sehat ya, sehat sekali karena unsur makro dan mikro yang ada pada nutrisi hidroponik itu terpenuhi lengkap. Dan kemudian hidroponik ini kan tidak menggunakan pestisida, sehingga memang dari sisi kesehatan sangat baik sekali untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nutrisi ada unsur makro dan mikro yang memenuhi kebutuhan tubuh dan kesehatan manusia.
Dibandingkan kalau dengan sayuran-sayuran ditanam di tanah itu belum tentu unsur makro dan mikronya lengkap. Sehingga memang dari sisi kesehatan sangat baik mengkonsumsi sayuran hidroponik. Coba untuk ini dulu tak? Jadi nanti siap panen ya ini. Kalau ini sekitar Mengisi waktu luang saat pensiun, Mahulete raup jutaan rupiah dari sayuran hidroponik. Mengakhiri tugas sebagai guru dan kepala SMP Negeri 6 Ambon tak membuat Yan Mahulete kehilangan penghasilan. Pasalnya, sayuran hidroponik yang ditanamnya sejak pensiun tepat di tahun 2022 silam membuahkan hasil. Yan Mahulete mengaku meraup untung hingga jutaan rupiah sekali panen. Pria kelahiran 1960 ini mengatakan ia bisa menanam sebanyak 1.300 anakan. Untuk saat ini ada 4 jenis sayuran yang dibudidayakan dengan metode hidroponik, yakni sawi caisin, pakcoy sendok, pakcoy putih, dan juga sayur selada. Lanjutnya, sayuran hidroponik miliknya ini dijual ke tetangga sekitar, namun ada juga yang memesan dari luar. Terkadang ada yang sudah memesan sebelum waktu panen. Harganya pun hanya 10.000 per ikat. Mahulete menceritakan menjadi petani hidroponik merupakan caranya untuk tetap produktif di usia tua. Apalagi ia sudah tak mengajar dan pandemi COVID-19 saat itu mulai menerpa Maluku. Diakuinya membudidayakan tanaman dengan metode hidroponik awalnya tidak mudah. Berbekal latar belakangnya sebagai guru biologi serta belajar dari internet, Mahulete berhasil hingga 3 tahun ini. Menurutnya, sayuran yang ditanam dengan hidroponik jauh lebih sehat dan penggunaan lahan yang lebih efektif. Ya, hidroponik ini saya buat itu tahun 2020. Setelah pensiun bulan Maret 2020, lalu kemudian kan bertepatan dengan pandemi COVID, sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Setelah itu lalu bulan Juni mulai dibangun, tapi dalam jumlah yang kecil dulu sedikit. Nanti lama-lama terus bertambah sampai sebesar ini gitu. Ternyata memang buat hidroponik ini enak ya, artinya kita bisa berbagi dengan orang lain, bisa dijual kepada masyarakat, kemudian kami juga bisa konsumsi sendiri. Kemudian Ini yang selada. Yang kurang memukau. kali ini yang bagus. Jam 5 sore. coba untuk ini dulu tak? Jadi nanti siap panen ya ini. Kalau ini sekitar 10 kali 5. 6. Ini bisa ada 8 kan? 10 kali. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, kita kenalkan Garasi Ambon Skuter, komunitas dengan slogan Bervespa Katong Basudara. Bervespa Katong Basudara, begitu slogan komunitas sepeda motor metik klasik yang satu ini. Ialah Garasi Ambon Skuter atau GAS, resmi membangun persaudaraan di Kota Berjuk Manise ini pada 30 September 2019.
Empat pendirinya tahu betul bagaimana emosional para pecinta Vespa dan sepak terjangnya di jalanan. Haikal, Opahar, Cako, Avan, dan Juanda adalah nama di balik komunitas yang bermarkas di Jalan Laksadia Leowatimena, Paso, Kecamatan Baguala itu. Kepada tribunambon.com, Avan mengaku markas gas seperti jadi rumah dan tempat transit para pecinta Vespa. Bahkan para petouring diizinkan tinggal sembari mengumpulkan modal untuk perjalanan selanjutnya. Beragam tipe skuter klasik ada di gas, mulai dari Vespa tipe Congo tahun 1959, FBB tahun 1968, juga tipe Spartan keluaran tahun 80-an. Saat ini, GAS memiliki 15 member aktif dan 25 calon member. Setiap calon member itu akan diuji solidaritas dan loyalitasnya, baru diangkat sebagai anggota. Tribuners yang ingin lolos CPNS 2023 bisa mendapatkan bukunya di Gramedia Ambon, ada diskon Rp53.000. Bagi Tribuners yang akan mengikuti tes CPNS 2023, tak usah khawatir. Pasalnya, dalam HUT ke-53, Gramedia Ambon memberikan promo potongan harga sebesar Rp53.000 untuk setiap pembelian buku dengan minimum transaksi Rp250.000. Promo tersebut berlaku untuk semua jenis buku, kecuali untuk Al-Quran dan Alkitab. Periode promo berlangsung sejak 2 Februari hingga 12 Februari 2023. Tribuners dapat mengunjungi toko Gramedia Ambon yang berlokasi di lantai 2 Maluku City Mall, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Di sana terdapat beberapa buku yang tentunya memudahkan untuk belajar seputar tes CPNS, SKD, dan SKB dengan menggunakan sistem CAT. Selain buku-buku latihan CPNS, terdapat pula buku latihan untuk menghadapi tes SBMPTN. Ada juga buku anak, novel, buku sekolah, komik, buku psikologi, hukum, religion, self-improvement, dan buku teks mahasiswa. Bahwa promo bisa diperoleh dengan mencampur berbagai jenis buku asalkan memenuhi syarat dan ketentuan. Promo tersebut juga berlaku di Gramedia seluruh Indonesia. Tidak berlaku kelipatan serta tidak dapat digabung dengan promo lainnya.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Main lato-lato jadi cara penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimenato kelepas penat. Aksi penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena saat bermain lato-lato sontak ramai di TikTok. Video berdurasi 25 detik itu memperlihatkan Watimena yang sedang asik menampilkan kehebatannya dalam bermain lato-lato. Di latar belakangi nuansa pantai, aksi tersebut ia mulai dengan menyeimbangkan posisi kedua bola dan menjepit bagian tengah tali lato-lato dengan jari tengah. Kemudian kedua bola itu ia dipantulkan dengan menggoyangkan tangannya ke atas dan ke bawah yang kemudian menimbulkan bunyi yang bertubi-tubi dengan durasi yang cukup lama. Aksi tersebut dinilai hebat lantaran tidak semua orang bisa bermain lato-lato dengan durasi cukup lama seperti itu. Video tersebut diposting melalui akun pribadi miliknya dengan nama @bodewinwatimena pada Rabu 1 Februari 2023 lalu. Ditemani Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP Kota Ambon, Rustam Simanjuntak, dengan keterangan video, sesekali bolehlah bersantai sejenak melepas kepenatan. Pada Jumat 3 Februari 2023, video tersebut telah ditonton sebanyak 26,3 ribu orang. Dari video tersebut, sontak membuat warga Maluku ikut mengakui kehebatan dalam bermain lato-lato. Misalnya oleh akun @desembrina2112 yang menulis komentarnya, Bapak Wali Kota ternyata jago main tok-tok atau lato-lato lai. Sukses selalu Bapak Wali Kota. Netizen lainnya juga mengungkapkan hal serupa. Bapak skill masih bagus lai ale, tulis akun @mamahindah. Baru ini direkam lagi. Baru ini direkam. Berita selanjutnya dari Liga 3 Maluku. Terapkan permainan pragmatis, Latulua FC tahan gempuran Maluku FC. Selaku tim unggulan di Liga 3 Zona Provinsi Maluku tahun 2022-2023, Maluku FC mendapat perhatian penuh dari peserta lain, baik dari sisi kesiapan mental dan materi pemain. Termasuk Latulua FC, meski merebut 3 poin di pertandingan perdana, menjamu Sinar Victoria Kataloka SFK dengan skor 2-1, butuh strategi, taktik, dan pola apik untuk menutup ruang permainan anak asuh Bambang Andrianto itu. Asisten pelatih Latulua FC, Abdul Hamid Moni, menerapkan skema permainan pragmatis yang mengandalkan pertahanan efektif guna menjaga kedalaman sekaligus areal kotak penalti dari gangguan penyerang. Walaupun lebih banyak bermain di areal sendiri atau parkir bus, Moni yakin kemampuan penggawanya mampu membalikkan keadaan dari serangan balik cepat secara atraktif dan ofensif ke jantung pertahanan lawan. Moni mengaku pola permainan yang diinstruksikan sejak awal berjalan lancar sampai pertengahan babak kedua. Selepas itu, faktor fisik dan stamina para pemain yang menurun berakibat fatal terhadap perubahan performa. Akhirnya di sisa 10 menit pertandingan, kelengahan skuad baju kuning hitam itu berhasil dimanfaatkan pemain Maluku FC mencetak gol tambahan penentu kemenangan. Moni menyadari betul kelemahan para pemainnya. Kedepan, disiplin waktu, mental, dan pengalaman bertanding bakal menjadi catatan penting untuk evaluasi. Data dihimpun pemain bernomor punggung 16 dari Maluku FC yang baru masuk 1 menit berhasil memecah kebuntuan lewat gol sundulan usai memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Tak selang lama, penyerang mungil Latulua FC, Abdi Jaya Malawat, menyamakan kedudukan 1-1. Hanya saja melalui permainan cantik dari kaki ke kaki yang mengalir rapi, membakar semangat Maluku FC dan menutup laga dengan kemenangan 2-1.
Saya sih Lantamal 9 Long. Sistem bermainnya itu saya suruh mereka bertahan dulu, bertahan pas dapat bola kita andalkan serangan balik aja. Jadi saya putuskan kepada pemain faktor cuaca, jadi ketonjang terlalu press ke depan. Barang Maluku FC kan mereka juga pengalaman yang bisa mengolah bolanya satu ke satu. Kita punya pemain kan masih pemain baru-baru Maluku FC. Jadi saya harap saya ngomong kepada semua pemain Latulua, sistem bertahan dulu. Kalau ada peluang baru kita counter attack serangan balik. Itu yang saya sampaikan kepada pemain Latulua. Terima kasih. Bermain sama kuat, JAFC dan Garuda FC berbagi poin. Kompetisi Liga 3 Maluku terus bergulir Jumat 3 Februari 2023. Jong Ambon FC atau JFC yang ditukangi Gafar Lestaluhu melayani tantangan Garuda FC dengan mengusung gaya permainan terbuka antar lini. Pantauan tribunambon.com, sejak wasit Anton Sarimole meniup peluit pertandingan pertama dimulai, kedua tim langsung bermain memanfaatkan daerah-daerah kosong yang dirancang dari sisi kanan kiri lapangan. Kreasi umpan-umpan terupas di kotak penalti lawan dilancarkan pemain gelandang kedua tim. Operan pendek dan komunikasi antar pemain semakin membakar perburuan mengusai lini tengah. Terdapat sentuhan keras yang menjadi bumbu pertandingan diperagakan para pemain. Kondisi mengakibatkan beberapa kali wasit menghentikan jalannya pertandingan. Tak mau kecolongan, di sisi lapangan pelatih Garuda FC, Lutfi Lestaluhu, instruksikan anak asuhnya bermain efektif, melakukan high pressing atau penjagaan ketat sembari mengandalkan serangan balik cepat. Begitu juga JFC, serangan-serangan yang dibangun masih mampu digagalkan pemain bertahan Garuda FC yang dikawal Rizkandi Lestaluhu. Untuk itu hingga turun minum, tidak ada gol yang tercipta dan skor masih tetap 0-0. Di babak kedua, pertahanan JFC agak kendor, sekaligus kehilangan gaya menyerang. Olehnya itu, striker Garuda FC beberapa kali melancarkan serangan berbahaya, tetapi tidak bisa dikonversi menjadi gol. Pelatih JFC, Gafar Lestaluhu, mengaku mengubah strategi berdasarkan karakter dan kekuatan tim. Dibandingkan laga perdana, 1-2 sentuhan pendek bisa langsung jadi gol. Usai dipelajari, kelemahan lawan berada di wingback kiri kanan. Makanya banyak serangan dimulai dari dua areal atau sektor itu. Tapi apa mau dikata, hanya ada 3 hasil dalam sepak bola. Hingga 45 menit kedua berakhir, kedua tim bermain sama kuat tanpa gol. Untuk itu, kedua tim berhak mengunci 1 poin. Berbeda, karakter tim lawan dia berbeda. Kita nggak mungkin pakai yang sama dengan pertama lagi. Makanya saya kan buat video, rekaman semua, saya presentasi. Nah, ini kelemahannya di posisi ini. Coba Anda lihat tadi, bola sudah lawan kemarin sama beda taktikal untuk hari ini. Kita nggak sama taktikalnya. Kita lihat karakter tim lawan. Jadi tim lawan hari ini kelemahannya di 2 wingback kiri kanan. Makanya kita manfaatin itu. Kalau di pertandingan perdana kemarin 2 sentuhan, 3 sentuhan bisa jadi gol. Ya kan? Taktiknya begitu kita bertahan dapat bola, kamen secepatnya. Begitu bola di striker, gol. Bisa 2, 3 sentuhan. Ada itu. Wingback kiri, wingback kanan. Nah, cuman yang saya siapkan taktikalnya, begitu bola dia main di area kanan sana, dia harus switching play ke daerah kiri sini, yang muncul plan kiri. Nah itu nggak jalan. Tapi kalau strupas dia muncul, lihat yang bawa pertama tadi, itu bola boom. Cuman yang nomor 7 dia cutbacknya, crossingnya nggak bagus. Early crossnya kan dapat kiper ini.
itu tandang tuh. Oh, apa lah. Di lapangan pertandingan mulai memalas. Nah, terkait pelanggaran yang harus diberikan. Berita terakhir dari Kabupaten Maluku Tengah untuk Tribuners yang butuh healing, Pantai Pasir Putih Wakal, pesona di Lehitu, Maluku Tengah. Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah tak ada habisnya menyajikan pesona pantai yang memukau. Pantai Pasir Putih Wakal salah satunya. Seperti namanya, pantai ini terletak di Negeri Wakal, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon. Airnya yang jernih hingga tampak dasar pantai yang putih pasirnya. Dan berada persis di pinggir jalan, pantai ini mudah diakses. Cukup dengan waktu tempuh kurang lebih 40 menit dari pusat kota Ambon, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan pasir putih Wakal. Deretan gazebo juga bisa menjadi tempat peristirahatan sembari menikmati rujak buah dan es kelapa muda. Rujaknya pun hanya dihargai Rp10.000 per porsi. Di bagian tengah Pantai Pasir Putih Wakal terdapat jembatan dengan beberapa spot foto. Pemilik tempat spot foto, Fitria Mewar, mengatakan khusus spot foto di atas air itu baru dibangun tahun 2022 silam. Air laut yang biru dan pemandangan Pulau Seram dari jauh menjadi latar belakang spot foto di atas air itu. Ada pula 2 gazebo di atas air yang disediakan pemilik. Hanya Rp5.000 pengunjung bisa berfoto sepuasnya di atas jembatan. Menurut Fitria, untuk mendapatkan foto yang apik, pengunjung bisa datang di pagi hari ataupun sore hari. Senja di Pantai Pasir Putih Wakal terbaik untuk dinikmati. Paling apa tak kasih? Tuhan Paling sih foto saya foto dari sana aja. Bisa. Sudah foto apa? Paling foto sudah. Apa paling foto sudah. Mari kita foto si Ebi. Ebi. Baik Tribuners, berita dari Pasir Putih Wakal, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Februari 2023. Saya Tonita Petesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.